Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari di channel ini. Kali ini dengan duet maut kita, Fadli dan Ninis dan Fadli. Ya. Mana pemain cadangan kita nih? Namanya juga cadangan. Cadangan. Dia baru masuk kalau ada yang nggak bisa. Kabarnya dia udah mulai stres jadi calon direktur. Obatnya udah satu. Asam lambung, macam-macam deh. Sakit kepala sini, sakit kepala di bawah. Sebenarnya dia stres jadi calon direktur. Tapi dia ngakunya karena calon tunggal kebanyakan. Jadi gimana cerita calon tunggal nih? Ada yang mau merespon, kan ada hal yang unik ya soal calon tunggal ya. Yeah. Ninis dulu deh. Satu, calon tunggal sudah direncanakan oleh koalisi. Tiba-tiba berubah komposisi setelah putusan 60 lah ya. 60. Yang signifikan yang berkaitan dengan itu. Lalu koalisi Kim Plus tetap bersatu di berbagai daerah. Sehingga cuma 2 yang drop calon tunggal. Jadi dari 43 jadi 41. Sehingga tidak signifikan juga putusan ini mengubah situasi. Tapi kemudian terjadi hal yang unik. Putusan KPU 1229 ya. Diganti keluar SK baru yang memerintahkan dibuka kesempatan bagi calon-calon yang ingin mendaftar. Jadi ada kemungkinan calon tunggal merosot cukup signifikan. Boleh Bang Masinton kabarnya bisa maju. Bang Masinton selamat di Tapanuli Tengah. Konon kabarnya gara-gara itulah ya ada yang maju. Tapi gimana respon Ninis? Masihkah kita bisa berharap atau ini nanti ya paling melorot 2 gitu? Kan nggak banyak kalau dari putusan KPU itu. Ini pertama ya, dari KPU ngeluarin surat itu ya. KPU ini galau ya. Kemarin dia kayak salah nih kayaknya kita bikin kayak gini revisi gitu kan ya. Ya kan kita pernah diskusi ya di YouTube saya ya. Predictable prosedur, unpredictable result itu kan. Ya dia gak bisa membuat tahapan ini bisa diprediksi dong artinya. Konsep gitu. Pemilu universal itu biasanya peraturannya bisa jelas, terang-benderang. Hasilnya yang tahapan jelas, tahapan pemilu jelas, sementara hasil tidak pasti. Bukan sebaliknya. Hasil sudah diketahui sebelum kemudian tahapan berlangsung. Nah tapi di suratnya KPU itu kan hanya untuk daerah-daerah yang kemarin gak bisa aja Bang. Jadi misalnya kayak Darmasraya, Lampung yang mereka ada partainya udah beralih dukungan tapi gak diterima. Jadi yang dibuka lagi itu, yang dikoreksi itu ya daerah-daerah itu aja. Jadi kalau misalnya daerah-daerah lain gak berlaku itu. Itu logikanya gimana ya Nis? Ini kan orang mau cerai nih. Lalu yang cerai disuruh minta kepada koalisi yang tidak mau cerai izin. Ya pasti gitu nggak mau lah. Ya pasti nggak mau. Itu logikanya apa? Iya nggak. Ya kan pasti nggak mau lah. Pasti kan yang rame-rame koalisi ini mikir ya kalau dia berpisah sama kita ada saingan dong kita di pilkadanya. Kalau ini kan kita sekannya cuma nama kolom kosong. Potensi kemenangannya lebih besar ya pasti logikanya nggak mau lah. Jadi ya aneh kalau harus ada surat persetujuan tertulis dari koalisi sebelumnya. Dan itu KPU loh yang minta. Apa urusannya? Ngapain ngurusin partai orang gitu. Dan itu berdasarkan juknis kan? Iya, bukan berdasarkan PKPU. PKPU-nya beda. Nah, bagi pakar perceraian ya. Gara-gara jarang muncul kita Nah ini situasi begini secara politik hukum benar nggak keadaan pembentukan PKPU dan lain-lain itu? Kalau soal calon tunggal itu sebetulnya di PKPU-nya sudah benar Bang. PKPU benar. PKPU-nya benar. Peraturan KPU nomor 10 ya Mak ya. 10/2024 itu kan mengubah untuk beberapa tindak lanjut putusan-putusan pengadilan itu. Salah satunya putusan MK. Nah di pasal 135 itu dia sebutkan tuh beberapa situasi-situasi yang mungkin diupayakan untuk meminimalisir calon tunggal sebetulnya. Malah ke sana ya. Nah, jadi ada bagian pertama huruf A-nya itu dia sebutkan kalau partai yang belum mengajukan pasangan calon, suaranya sudah cukup untuk mengajukan pasangan calon, maka koalisi yang sudah ada tidak boleh diubah. Itu ketentuannya itu Bang. Nah, di huruf B-nya pasal 135 itu, tapi kalau perolehan suara tersisa yang belum mengajukan pasangan calon tidak cukup, maka koalisi yang sudah ada boleh diubah. Boleh diubah. Nah, yang ketiga, kayak mirip-mirip pilpres lah gitu. Iya, betul. Nah, yang ketiga itu dia menyebut itu harus sesuai dengan mekanisme juklak dan juknis lah, kira-kira begitu. Nah,
nggak ada tuh klausul yang menyebutkan kalau mau mengubah koalisi yang awal harus ada persetujuan parpol yang mengajukan calon tunggal. Nggak ada di peraturan KPU, nggak ada. Nah, meminjam istilah Ninis galau, kan galau itu teman-teman KPU daerah tuh. Iya. KPU ngomong begini, Juknisnya beda. ngomong beda. Nah, mereka kan dilematis tuh, Pak. Ya. Kalau diabaikan Juknis kena marah di atas. Ya. Kalau tidak taat KPU Dilaporin orang. Jadi kasihan kan. Nah, itu gimana? Ya, informasinya kan banyak KPU daerah yang juga bingung sebetulnya, Bang. Jadi mereka diprotes pasangan calon, mereka diprotes partai, mereka juga mulai diberikan peringatan dari hasil pengawasan Bawaslu ya. Baru kemudian ya mereka berpikir lah, kalau kemudian ini masuk ke sengketa proses, itu saya yakin pasti kalah semua KPU itu. Karena keputusan KPU yang jadi rujukan tindakan KPU daerah itu nggak sesuai dengan peraturan KPU. Ini PKPU versus keputusan KPU nih. Saya nggak tahu siapa yang bikin ya. Tapi ada juga yang menarik kalau soal sengketa itu, Pak Nis. Ternyata Bawaslu daerah juga galau kan di beberapa daerah. Kan? Iya juga nggak ada yang bersikap kan. Ya tiba-tiba dikatakan harus ada kesempatan memperbaiki laporan, misalnya kasus Damasraya ya. Tapi tiba-tiba ada pernyataan, jadi suratnya ngomong perbaikan, tapi pernyataannya kepada peserta dibilang tidak memenuhi syarat. Kan jadi ini gelombang apa yang terjadi di pilkada kita ini sebenarnya? Kalau saya kaget ya, ada tiba-tiba keputusan baru KPU kemarin yang kemarin kan sempat beredar suratnya terlebih dahulu. Kaget atau sudah tahu ceritanya? Nggak tahu, kami nggak deket. Kan kita ini ya, maksudnya ada yang foto takut loh sama kita, Bang. Ada ya? Ada orang KPU yang foto takut. Ya. Tapi kan cerita Komisi 2 tahu biasanya perlu tahu. Dan kok KPU begini ya gitu. Jadi ya mungkin mereka berpikir ya kalau mereka teruskan penolakan kemarin kan hampir semua kayaknya mensengketakan ke Bawaslu. Mereka bisa kalah semua. Tapi akhirnya dibuka lagi kan, Bang. Nah, oke lah di satu sisi ini tindakan yang benar untuk melindungi hak pilih warga negara. Tapi di sisi yang lain untuk profesionalitas penyelenggaraan pemilu ini buruk sekali menurut saya. Sangat buruk sekali. Seperti tidak tahu mau melakukan apa ya. Padahal itu aturannya di tangan mereka gitu. Kalau sudah galau begitu kan biasanya ini situasinya ada tarik ulur nih. Pasti lah. Ada yang perintahkan A, ada yang B, C sehingga di bawah bingung. Nah ini standar kita apa sebenarnya? Apakah kita berpedoman kepada undang-undang, PKPU, Juknis kan kalau logika normalnya kan harusnya ini sealur ya, selaras gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang begini, apa sih pedoman yang paling layak bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang menjadi eksekutornya? Karena ujung-ujungnya kalau mereka melanggar Juknis mereka salah, melawan undang-undang mereka dilaporkan, nanti malah mereka yang dipecat. Sementara penanggung jawabnya di atas. Apa pilihan yang terbaik ini? Iya, sebelum kan tadi undang-undang PKPU, Juklak Juknis. Nah sebetulnya ya KPU itu kalau PD ya, dari konstitusi udah bilang lembaga yang mandiri loh, nasional, tetap dan mandiri. Jadi dalam membuat regulasi mereka tuh mandiri loh. Kenapa sih ya di harus periode ke Komisi 2? Ya ada putusan MK kan, memang harus konsultasi. Oke lah sebagai bentuk menjadi inklusif tuh kan harus mendengarkan semua pihak ya. Iya Komisi 2 harus didengerin, pemerintah harus didengerin, masyarakat sipil harus didengerin. Tapi bikin keputusan tuh yang mandiri dong. Kan udah dijamin loh, kenapa sih nggak pede di periode-periode sebelumnya bisa loh mandiri gitu. Jadi ketika yang di atasnya udah mandiri, bawahnya tuh akan firm gitu loh. Ini kan kemana nih, ke kanan salah. Kenapa nggak mandirinya? Telepon takut aja dia. Kabarnya begitu. Iya kabarnya. Kenapa nggak mandirinya, Des? Ya mungkin apa ya Fateh? Mulai panjang dia mikir. Ada beberapa cerita nih. Iya apa tuh Bang? Hantu-hantu pemilu lagi, hantu-hantu pemilu. Sebenarnya saya agak yakin ya teman-teman Perludem sudah dengar cerita, tapi biarlah saya menceritakan ya. Desas-desusnya ketika ada SK 1229 itu. Ada banyak anggota DPR yang tidak terpilih lagi di DPR 2024-2029 mau maju jadi kepala daerah. Di daerah-daerah yang calon tunggal tadi. Calon tunggal itu ternyata ditolak.
Marah-marah lah di dalam rapat di Komisi 2 dan dengan KPU. Oh iya, Bang Masinton marah-marah kan? Saya nggak tahu ya Mas Intan ya. Tadi saya baru mau tanya inisialnya apa. MP. Dibuka sama dia. Dibuka sama dia. Ya, makasih Bang Mas Intan. Berkat Bang Masinton marah-marah, iya. dibuka lagi. Itu artinya ada kebijakan yang tidak fair. Tapi kebijakan yang tidak fair itu jika kemudian menyentuh anggota parlemen, baru kemudian dibahas. Kalau nggak ada yang senasib dengan Bang Masinton, jalan aja tuh. Mau jalan terus itu kan. Jadi kok regulasi kepemiluan kita seperti ini betul? Atau kalau perlu komunikasi dengan Komisi 2 ini ditiadakan sama sekali, atau kan mereka peserta nih. Kalau saya ngelihatnya ini Bang, iklim sistem politik kita udah bukan nggak jalan ya, tapi ya mungkin Indonesia bahasa tone positifnya ya punya alurnya sendiri, punya jalannya sendiri gitu loh, punya mekanisme sendiri. Karena gini deh, misalnya kayak putusan 60 yang soal diubahnya syarat pencalonan itu, harusnya kan partai politik seneng loh. Iya, ambang batas itu. Iya, berdaya loh, jadi berdaya lo, punya kader lo calonin gitu. Cuman kok masih ada yang koalisi besar sih, masih ada yang calon tunggal. Bahkan sih. Bahkan ada yang ngancam mau perbaiki undang-undang MK kan. Ya tuh ada mau revisi undang-undang pilkada. Itu kan gimana sih kalau institusi politiknya jadi nggak berfungsi secara maksimal, dan mungkin ada relasi antara satu dengan yang lain, antara satu institusi politik dengan yang lain, yang kemudian jadinya ya inilah politik ala Indonesia gitu loh. Orang Indonesia itu unik berarti politiknya. Ini kan semacam hadiah ya bagi partai. Dikasih hadiah nolak mereka gitu. Termasuk juga putusan 90 yang Gibran ya. Harusnya partai marah loh. Iya dong. Ini apa? Ya harusnya kan ya gimana sih? Kok tiba-tiba langsung melesat, ada anak presiden melesat. Putusan 23. Enggak, yang 90 MK yang syarat usia. Gibran, ya. Secara logika kalau sistem politiknya berjalan sesuai dengan ini ya, partai itu harusnya kalau menurut saya marah. 90 harusnya marah, 23 juga harusnya marah. Ini kayak terima aja dan banyak gitu yang mau. Dan bahagia malah. Dan harusnya ya paling enggak kemarahannya dengan tidak mencalonkan lah ya. Ya terserah putusannya gitu, kami nggak mau nyalonin, kami punya sikap. Karena dulu kami juga tidak patuh putusan Mahkamah Agung. Untuk 30% perempuan ya. Iya betul. Hari ini juga kami tidak patuh demi anak presiden gitu ya. Tapi malah sebaliknya, untuk 30% tidak patuh, untuk anak presiden jadi patuh. Jadi apa ya? Ya mungkin harus ada yang ngelihat lah. Ya ini kalau ditarik ke soal partai ya, kenapa partainya nggak jalan? Kenapa tadi lembaga peradilannya mungkin juga kan ada, itu kan bagian dari institusi politik ya. Gitu ya, mungkin kita beda dengan yang didefinisikan di konsep-konsep sistem politik ya. Perlu tahu ya, Indonesia ini apa sih gitu? Apa unik sih? Sendiri ya. Iya. Politik banget nggak jawaban saya? Capek nih dengan kondisi politik, minum dulu nih. Gimana Fat ngelihat situasi ke depannya ya? Kalau di Bawaslu akan ada sengketa administrasi. Ada yang laporin pidana juga katanya. Kabarnya. Ini kalau situasi keluar SK baru ini mungkin akan ditarik ya laporan pidana, atau tetap? Iya, kalau bisa dilihat dari berbagai macam kemungkinan tuh Bang. Kalau tindakan KPU kemudian menghalang-halangi mereka kemarin dalam proses pendaftaran calon, itu kan sudah terjadi sebetulnya peristiwa. Sudah selesai peristiwa penghalang-halangannya gitu ya. Nah soal sekarang dibuka lagi, apakah itu kemudian bisa menggugurkan pidananya, ya nanti perlu dilihat tuh akan seperti apa sikap Bawaslu dan Sentragakumdu menangani ini. Sekali perlu juga lah diberi pelajaran KPU agar tidak semaunya kan kemudian menerjemahkan aturan pemilu dan pilkada, dan itu berdampak kepada hak orang kan. Nah menurut saya sih partai politik tuh harus marah ya, dan publik harus marah menurut saya dengan situasi penyelenggara pemilu sekarang gitu. Coba kan ini kemarin tempe sekarang tahu nih dibikin tahapan sepenting pencalonan loh Bang. Di saat tahapan lagi tahu tempenya ya. Iya, sepenting pencalonan itu kan harusnya mereka firm ya dengan sikapnya. Ini persyaratannya, ini prosedur teknisnya, ini tindakan yang akan diambil. Kalau ini yang dilakukan partai dan calon, ini sikapnya, itu manualnya sudah itu sudah kayaknya ada. Karena mereka bikin PKPU
tahapan programnya ya udah segitu aja kan, simple banget kan. Iya, Nggak malas ada. saja mereka karena bikin peraturan KPU-nya kan Kalau dulu kan detail Bang. kecil-kecil aja Bang. Jadi pencalonan tanggal sekian sampai sekian, tapi detailnya kapan verifikasi Penyerahan administrasi, dukungan, benar. perbaikan segala macam itu nggak ada. Padahal detail itulah setannya bermain di sana ya. Iya, nah kalau detail programnya ada, itu akan memberikan kehati-hatian bagi KPU untuk mengutak-atik tahapan seperti sekarang. Coba bayangkan baru minggu lalu mereka menyatakan sikap, ya kalau tidak ada persetujuan dari partai koalisi awal nggak bisa. Nah, minggu sekarang yang Ada suratnya. Ya, ada surat lagi yang membantah ini dengan mengatakan bagi daerah-daerah yang ada calon yang mendaftar itu bisa ditindaklanjuti karena silon bermasalah dan segala macam kan bunyi suratnya. Itu gimana menyelenggarakan pemilu seperti itu ya? Saya yakin mereka tidak mungkin tidak mengerti Bang. Iya. Karena kan sebagian yang di KPU itu kan sudah jadi penyelenggara pemilu sejak puluhan tahun yang lalu. Tahun lalu. Dan lebih unik lagi setelah nanti proses tahapan selesai, nanti Silon dapat award. Nah, ya. paling transparan, Paling paling embus saja semua. Embus-embus itu bohong. Paling canggih lah teknologinya ya. Jadi banyak kemungkinan. Nah, prospek ini tetap akan menjadi sengketa ke depannya di Mahkamah Konstitusi dengan situasi seperti ini, besar enggak? Menurut saya sangat besar ya kalau kita bicara soal profesionalitas penyelenggara pemilu, terutama KPU. Ini baru tahapan pencalonan loh Bang. Udah hancur-hancuran seperti ini kan dalam proses penyelenggaraannya. Apalagi nanti akan ada tahapan kampanye, tahapan persiapan logistik, tahapan pungut dan hitung, dan lain-lain. Nah, satu contoh saja misalnya soal sistem Sirekap ya, yang selama ini digunakan untuk mengontrol atau kemudian mempercepat transparansi penyelenggaraan pilkada kan nggak jelas juga perkembangannya sampai sekarang. Banyak Jadi peraturan kamu ngomongin KPU. Sirekap nanti ditelepon. Sama siapa? Sama orang. Apa nanti saya jawab. Ada yang protes. Kalau saya udah bagus loh. Sirekap katanya. Ya. Nah, Kan dapat award kemarin. iya. Bagus dong. Sama ini yang paling penting itu juga adalah soal KPU itu kan mereka bertaruh dengan kepercayaan orang ya, kepercayaan publik. Kalau mereka tidak firm, tidak pasti ya itu akan berbahaya sebetulnya terhadap penyelenggaraan pilkadanya. Nanti ada kampanye, ada pungut hitung. Dana kampanye mau dihapus lagi laporan. Laporan dana kampanye. Itu mau dihapus gosip atau udah mau eksekusi? Enggak kan alasannya Nggak ada di undang-undang. nggak ada di undang-undang. Oh, lalu mau dihapus? Mau dihapus, tapi mau disuruh bikin laporan rutin. Gimana coba? Yang ada di yang nggak rutin Yang ada aja, aja sanggup nggak ya, sanggup masih ya, rutin pula malah katanya. rutin pula. Ya sudahlah, ini sudah terasa bumbu-bumbu berantakannya, kekacauannya. Tugas kita sebagai masyarakat sipil kan Mengingatkan. mengawal kan ya. Ya. Nah, saya mau agak beralih nih ke Perludemnya nih. Apa tuh? Perludem mau fokus kemana nih memantau pilkada di 2024 ini? Maksudku isunya apa yang perlu diajak publik mengawasi. Kalau untuk isu kebijakan kepemiluan kan repot juga ya, paling peserta yang agak diajak ya, saling ngawasin gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang teknis kecurangan di lapangan kan butuh mata banyak orang, tenaga banyak orang. Perludem mau lakuin apa? Kan 545 Pak, capek. Iya, kami cuma 18 Kan orang. heroik udah stres kan. udah mulai obat-obatan ya. Ya ada beberapa Bang yang sedang kita coba lakukan ya. Misalnya kita sedang dorong teman-teman di kampus, teman-teman mahasiswa untuk inisiasi gerakan pemantauan pilkada. Jadi latihannya sudah selesai ya Mbak ya, di 7 provinsi itu. 7 provinsi. Ada di Sumatera Barat, Sumatera Barat, ada di Jawa Barat, Jawa Barat, ada Barat-Barat semua nih ya. Ya, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Betul, Barat. ada betul. Ini kacau nih orang. Ini apa sih pola pemilihan? Asal ada Barat masuk. Sumatera Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Nah, ini kita dorong teman-teman untuk bikin paguyuban pemantauan gitu, terutama untuk daerah-daerah yang berpilkada dengan calon tunggal, Bang. Karena nanti kalau calon tunggal yang punya legal standing untuk menggugat hasil pilkadanya kan tuh pemantau terakreditasi. Nah, fokus kita adalah soal politik uang pasti, termasuk juga potensi penyalahgunaan program bansos, program pemerintah program pemerintah di daerah Ya, yang state resources, potensial
yang akan disalahgunakan oleh orang-orang yang terafiliasi ya dengan Pasal 71 itu kan. Iya. Undang-undang pilkada ya. Yang soal program penyalahgunaan program-program pemerintah. Emang masih ada itu? Kayak pork barrel dong. Iya. Untung babi ya. Dan kekhawatiran kita kan itu jadi game template kan. Kejadian di Pilpres lalu, jadi semacam pedoman baru bagi calon-calon yang didukung oleh ada apa namanya, koalisi besar partai ini apa namanya Bu? Yang rame-rame ini? Game Plus. Gak mau jauh. Hati-hati dia. Saya udah mau jawab, Bang Ferry duluan. Ini Mas Adil duluan aja. Game Plus itu. Game Plus. Kenapa 7 nih? Kenapa Apa kamu 7? teman-teman perlu 7 hanya 7 provinsi. provinsi? Emang provinsi lain tidak ada masalah? Ada masalah. Konon kabarnya Perludem sering dihalang-halangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memantau pemilu. Oh iya Bang. Konon kabarnya. Siapa Bang? Ada sih katanya Perludem itu sering memperbaiki banyak hal sehingga rusak rencana-rencana politik dengan GR advokasi, maksudnya. GR dan ya mungkin ada yang lain juga kan, program misalnya. Nggak ada ya? Aman ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya kan kita kita kan ya berusaha aja gitu, berusaha. Tadi selain sama kampus sebenarnya juga sama teman-teman media ya. Karena tapi itu program Perludem sudah bertahun-tahun itu ya untuk bersama teman-teman media ya. Iya, karena ya kita harus akui juga lah, isu pemilu ini kan isu yang memang teknis ya. Kayak misalnya tadi tuh SK nomor 1000 sekian ya buat masyarakat umum kan, ini apa sih? Pendaftaran kenapa silon, bahkan mungkin silon tuh apa sih, orang masyarakat umum kan pasti nggak familiar lah dengan gitu, makanya kenapa kita ajak media supaya dengan bahasa yang lebih populer gitu, orang bisa relate lah. Ya kita berkaca di teman-teman aksi tanggal 22 Agustus kemarin ya. Itu kan karena ya relate aja, bahasanya relate. Bahasanya enak. Bahasanya enak gitu. Cuman begitu udah ngomongin teknis kepemiluan ya kita ini ya gimana ya cara ngomongin yang ya ini isu penting gitu, tapi publik juga bisa bilang ini nggak terlalu teknis. Makanya menurut kami ya peran media tuh penting gitu loh untuk bisa membahasakan. Dan supaya gini juga Bang, media itu kan ketika memberitakan isu pemilu ya biasanya soal kompetisinya aja yang di highlight gitu. Ini lawan ini, koalisi lawan ini. Padahal banyak loh tahapan-tahapan pemilu lain yang juga perlu jadi headlines juga gitu. Inilah kayak misalnya contoh waktu itu manipulasi verifikasi partai politik ya. Ya ada media yang investigasi apa, cuman kan nggak banyak yang ngangkat juga gitu loh. Bahasanya juga berat. Bahasanya juga berat. Nah begitu ada filmnya Abang Dirty Vote, orang baru ngeh semua. Oh dulu tuh ada manipulasi. Terima kasih gitu. Perludem. Sama. Jadi ya tahapan-tahapan yang lain tuh juga penting loh dan maksud krusial. Terima kasihnya itu bukan karena pujian kamu. Apa tuh? Karena ikut nyumbang. Jadi jangan pikir Perludem tidak terlibat ya. Jadi supaya biasanya aja gak dicari. supaya orang tahu ini bukan kerjaan Dirty Vote, nanti aja ada juga kerjaan-kerjaan masyarakat sipil lain. Kalau dia bilang Perludem juga menyumbang tuh kayak yang di belakang layarnya banget gitu loh. Ya memang iya kan. Apa emangnya? Itu benar. Yang depan sih emang 3 orang ya. 3 orang yang nyumbang sih, tanya ada yang komen nyumbang berapa kalau boleh tahu. Itu pun masih dituduh. Ini uangnya dari siapa? Kami nyumbang. Perludem. Itu namanya Mbak Irma Lidarti ya. Irma langsung terkejut kok nama gua Mas. Ya udah. Jadi Perludem sudah ancang-ancang kerjasama dengan masyarakat, kampus, media, walaupun di 7 daerah minimal itu mewakili geografis Indonesia ya. Tapi bukan berarti tidak boleh daerah yang lain. Iya, Sumatera Utara misalnya. Pak Charles mau ikut ada Sumatera Utara. Pak Charles mau ikut. Charles kata kenapa? Karena namanya Charles. Nggak mau ke Brastagi. Atau karena nggak nyaman aja dengan generasi dinasti tertentu. Udah lewat pon. Udah lewat. Kenapa nggak Aceh Bang? Jadi ada daerah-daerah lain yang ada daerah yang lagi disiapkan juga Bang. Ini karena fokusnya ya beberapa daerah-daerah yang agak krusial lah. Sumatera Utara itu kan ada
mantunya Pak Mul yang ikut kan. Pak Mul siapa? Nggak ada mantunya Pak Mul. Mulyadi. Orang Bukan Sumatera Barat. Mulyono. Terus ada di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu kan Perang bintang tuh. head to head. Calon gubernurnya satu mantan Panglima TNI, satu mantan Kapolda. Ya kita kayaknya menarik lah untuk melihat dari dekat proses kontestasinya. Kita menyiapkan semacam sit-in pemantauan gitu ya Mbak ya. Jadi ada teman-teman nanti yang kita latih untuk ikut melakukan pemantauan dengan aktivitas peserta pilkada. Tapi itu di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Oh, tapi bisa mungkin bertambah atau lihat memang mungkin lihat keterbatasan. situasi nanti ya. Kalau Bu Ninis banyak rezeki, kita perbanyak daerahnya. Bu Ninis banyak rezeki kata dia. Sumatera Barat juga bakal menarik ya. Oh iya, head to head juga. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti berkembang ke banyak tempat. Ya. Tapi Perludem ngomong-ngomong sudah terdaftar? Belum sih. Ini susah nggak ya? Mudah-mudahan ya. Untuk pilkada kan ke KPU Bang daftarnya. Ini Agung masih belum daftar tuh, Temis. Kita Sebut daftarkan. juga. Putus asa dia katanya. Sebut juga. Pokoknya setelah penetapan calon udah ada calonnya, daftar kita. Yang Agung tadi itu yang tersebut tuh nama lengkapnya Dudi Agung Mulyono. Ya. DAM ya. Dia ya. Dam. Tapi pasti bakal daftar ya. Daftar. Mudah-mudahan terverifikasi. Ya. Nah kalau masyarakat mau ikut mendaftar, itu gimana pola alurnya? Sederhananya gimana? Ninis tahu pada yang jalan. Iya, sebetulnya untuk jadi pemantau terakreditasi itu nggak terlalu rumit ya Bang ya. Kan nggak harus badan hukum kan. Yang penting mereka jelas struktur organisasinya. Lalu kemudian nanti ada beberapa file dan surat ada form yang mesti diisi. Misalnya pernyataan mandiri, kemudian wilayah pemantauannya akan ada di mana saja gitu. Kemudian fokus pemantauannya soal apa. Terus nanti yang paling penting itu nama-nama pemantaunya siapa, nama, alamat, tempat tinggal. Terus ada beberapa hal administratif seperti foto yang perlu dilengkapi. Terus daftar ke KPU. Berarti Pusako bakal mendaftar di Medan ya, Sumatera Utara? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Tapi kan Pak Charles mau mantau di Sumatera Mau Utara. memprovokasi orang Sumatera Utara untuk lebih menggelegar. Memantau menantu saudara Mulyono. Nanti dicari orang mana yang Charles Simabura mendarat langsung ditangkap. Hati-hati Pak Charles. Jadi Sumatera Utara Sama Jawa Tengah. Jawa Tengah. DKI pun benar. Oh DKI juga. Iya DKI juga. Gak mungkin ditinggalin ini ya. Iya 3. Ada Sumut, DKI sama Jateng. Oke. Bakal akan fokus ke daerah-daerah yang sangat menarik. Ya. Kita tunggu nih Temis, Perludem, Pusako, Temis nanti juga akan diisu lain yang akan launching di kecurangan-kecurangan tertentu. Bahkan kita sudah siap-siap ya kecurangan berbasis netralitas ASN Temis dan Perludem ya sama teman-teman ICW dan KPPOD. Mudah-mudahan kita bisa bongkar dan jelaskan motif-motifnya ya. Motif apa lagi yang menarik soal kecurangan ini yang kayaknya kan tadi sudah ada bansos, netralitas ASN, perang bintang-bintang. Apalagi ya kira-kira yang mungkin terlupa? Yang tetap mengkhawatirkan soal isu politik uang kan Bang. Dengan perkembangan teknologi sekarang, banyaknya e-wallet ini uang elektronik gitu ya, uang digital gitu ya. Itu orang akan jauh lebih mudah untuk menyebar politik uang tanpa harus turun ke lapangan nyebar uang cash kan. Kabarnya, apalagi di daerah perkotaan. E-wallet itu ada yang namanya Shopee juga yang punya pesawat kemarin. Oh iya. Ini punya dia. Punya dia kabarnya. Ada informasi juga tuh warna pesawat yang sama yang digunakan oleh teman-teman Bu Ninis. Iya. Ketika dia memantau di Riau. Di Riau kan? Iya, di Riau. Ya. Jadi pesawat yang temen sama. aku naik private jet. Iya. Penyelenggara pemilu. Jangan buat bingung orang. Jadi warnanya sama. Pesawat Shopee warnanya sama, modelnya sama. Pernah dibawa oleh kawan Bu Ninis itu dalam pemantauan pemilu. Waktu itu abang bilang Bali, daerah-daerah 3T itu. Itu lain lagi nih. Oh itu hantu pemilu sih ya? Itu sewa pesawat jet, private jet oleh penyelenggara pemilu.
ini waktu Pilpres kemarin ada yang mau mantau Riau atau Kepri, pesawat yang warnanya sama dibawa oleh Fufu Fafa bukan? Adiknya Fufu Fafa ke Riau itu oleh penyelenggara. Itu menarik kan? Private jet dia. Pernah nggak naik private jet? Enggak, saya pesawat komersil bang. Komersil terus. Yang jendelanya begini ya? Saya pernah naik pesawat komersil nggak ada jendelanya bang. Serius? Itu kecil bu. Apa tuh nih? Kamu salah naik pesawat kali. Serius? Serius nggak ada jendelanya. Yang lain ada. Pas saya duduk, loh kok nggak ada jendelanya? Iya ada beberapa kursi yang gitu. Ada ya? Berapa kursi? 26C apa ya? 26 apa gitu, nggak ada jendelanya. Kasian betul kamu ya. Iya. Komersil hidup. Komersil. Saya dong. 4 jam saya. Ngapain? Saya dong. Bawa buku. Pernah. Mana? Naik private jet? Lihat. Oh, saya pernah naik Hercules bang. Oh. Udah lanjutin. terkait pemilu. Enggak, ya ini aja urusan keluarga. Ngeri. Kakinya meninggal naik private jet. Jadi numpang itu ya. Kok kaki gue meninggal gak naik private jet? Private jet. Naik Hercules. Ya artinya akan banyak pola kecurangan pemilu masih di pola yang sama akan terjadi. Di MK juga akan diungkap. Nah salah satu hal penting nih, ini bagian segmen yang penting dibahas. Problematika membuktikan kecurangan pemilu kan nggak mudah. Iya. Nah di MK konsep pembuktiannya belum terperbaiki. Ada usul nggak soal pembuktian? Kan misalnya bansos ya, fraudnya bantuan pemerintahan. Kalau dari sisi anggaran ya memang ada anggarannya gitu kan? Iya, anggarannya, programnya ada dan segala macam. Kan harusnya pembuktian gentong babi itu kan sederhana ya. Kebijakannya dialihkan ke jadi tahun politik, maka itu kebijakan gentong babi kan. Pembuktiannya sampai di sana. Tapi kan ada kesan pembuktian itu apakah kebijakan itu berkaitan dengan berubahnya pilihan orang. Dari si A jadi si B gara-gara diberikan. Ini kan salah cara pembuktian. Iya, nah, cara pembuktian lain soal money politik gimana dan segala macam. Apa sih yang perlu diperbaiki agar publik juga aware ya. Pembuktiannya harus begini gitu ya. Ya, salah satu yang penting untuk dimanfaatkan sih menurut saya adalah teknologi informasi, Bang. Teknologi informasi yang kemudian harus digunakan dan dimanfaatkan untuk memudahkan para pihak menjelaskan soal kecurangan itu. Karena kan tantangan klasik ya menjelaskan kecurangan terutama di MK itu kan soal waktu, Bang. Waktu pembuktian persidangan itu kan terbatas sekali. Jadi para pihak yang mau membuktikan kecurangan itu harus strict to the point aja, dan informasinya jelas. Informasi jelas. Nah, makanya kalau misalnya soal gentong babi ya, penyalahgunaan bansos misalnya, ada nggak anggarannya yang digunakan? Kemudian itu dilakukan di momentum kampanye atau tidak? Lalu ada nggak pesan atau komunikasi yang dilakukan untuk menguntungkan peserta pilkada tertentu? Kalau itu sudah ada, fix itu pelanggaran penyalahgunaan program pemerintah untuk peserta pemilu tertentu. 3 itu aja sih menurut saya ya unsurnya. Dan MK sudah menggeser paradigmanya loh untuk pilpres kemarin, terutama dissenting opininya 3 hakim ya. Mereka menjelaskan, menariknya itu mengatakan ada di bagian-bagian dissenting opini itu mengatakan tidak akan mungkin sebuah praktik kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu, termasuk juga pilkada tentu saja, itu akan bisa dibuktikan dengan pembuktian yang konvensional ya, dibuktikan bolak-balik, diverifikasi, kemudian diuji bolak-balik, kan nggak mungkin Bang. Pembuktian cuma sehari, kapan waktunya gitu. Asal tidak fair itu adalah bagian dari fraud. Betul. Jadi sepanjang ada petunjuknya, ada alat verifikasinya, dan itu menguntungkan peserta pilkada, ya itu kecurangan gitu. Termasuk juga ini ya, kalau dari sisi ini adalah ketika ada klaim ya, kalau bicara bansos gitu kan, ya memang haknya masyarakat yang membutuhkan, mereka punya hak untuk itu, dan negara ini memang punya anggarannya untuk itu ya betul. Tapi ketika itu udah diklaim, oh ini dari person tertentu loh, ya itu menurut saya sih udah ada intensi ya. Ya kan sebenarnya ya pork barrel itu ketika klaim-klaim personal itu kan. Dan gitu. tidak harus juga seluruhnya kan dibuktikan apakah ada yang di sini apakah mendengar bahwa bantuan ini nggak akan cukup itu kan. Waktunya nggak ada. Ya sama lah kayak misalnya pas COVID kemarin COVID kita juga pilkada ya. Daerah-daerah yang pilkada itu kan hand sanitizer-nya
gambar incumbentnya misalnya, itu kan udah klaim-klaim kayak gitu, padahal programnya pemerintah gitu. Ini menarik juga ya sebenarnya 2020 sebenarnya konsep pork barrel tuh bahkan jauh dari itu sudah ada ya, cuman itu sudah terjadi, tinggal pembuktiannya saja. Nah, pertanyaannya Bang, apakah pernah MK mengabulkan permohonan PHPU karena penyalahgunaan dana bansos? Pernah. Pernah di sengketa PHPU Daerah Pilgub saya, ya? Sumatera Selatan. Palembang Tahun 2013. yang dulu Pak Alex itu. Ya. Iya ya, kenapa nggak jadi standar ya? Jadi ada. Jadi ya mungkin kan kalau menggunakan metode pembuktian di pidana ya nggak mungkin lah Bang. Kan di sidang pidana itu berkali-kali kan sidang pembuktiannya. Sedangkan di PHPU MK itu pilkada maupun pilpres cuma sehari atau 2 hari kan, masing-masing pihak itu punya waktu untuk membuktikan. Kapan dia mau memverifikasi bukti ini dengan bukti yang lain gitu. Waktunya betul-betul sempit ya. Nah, tapi tantangannya juga bagi peserta pilkada ya dan timnya nih, tolong kalau membuktikan ya jangan setelah kalah. Setelah kalah baru cari bukti, itu konyol namanya. Dari Kuasa hukumnya juga dibebani ya. Ini data mereka membuatnya kapan untuk ini pembelaan terjadinya kapan, memverifikasinya dengan peristiwa ini kapan. Nah, makanya kan problemnya banyak peserta pilkada itu baru cari tim hukum setelah kalah aja. Nah, itu yang salah menurut saya. Sehingga tim hukum bingung sendiri. Dan kejadian di pilpres itu kan Bang Ferry dan Mbak Denis pasti juga dengar lah. Tim hukum itu disuruh cari bukti setelah calonnya kalah. Nah, nggak masuk Gimana akal caranya? Karena mereka sendiri yang memantau malah tidak. Ya ini berat juga pekerjaan. Perludem juga akan memasuki. Kami cuma 18 orang. 18 orang. 17 sih sekarang. 1 tahun. Siapa yang 17. Ada yang keluar tapi kalian nggak tahu. Sekolah bukan keluar. Sekolah. Lagi di Australia enak-enak aja. Padahal ini tahun berat ya. Boleh kan di sini. Nggak saya bilang tahun depan 2 keluar. Kalau tahun depan 2 keluar tuh bapak berdua. Sekalian aja udah. Kasihan heroik. Nah, saya ingat ini tahun beban berat ya bagi Perludem dan teman-teman pemilu ya. Ini tahun yang sama. Di tahun ini ada 2. Pilpres, Pileg dan Pilkada, dan waktunya bebannya luar biasa. Dan saya pikir bukan teman-teman pemilu tidak matang untuk memantau, mengawasi, tapi problematika seperti ini kayak dirancang untuk membebani masyarakat sipil juga untuk. Iya, jadi nggak tahu, saya menduga aja ya Bang ya. Undang-undang Pilkada itu kan nomor 10 tahun 2016 ya. Jadi sebetulnya di tahun 2016 tuh kita sudah tahu bahwa di 2024 ada pemilu, ada pilkada. Jadi kalau ikut cara pikir Abang tadi, ini udah di setting. Ya dari 2016 dong berarti. Iya, di setting. Iya, 2016 itu kan undang-undang pilkada transisi kan. Ada pilkada 2015, 17, 18, 20 dan 24. Waktu itu kita juga udah bersuara. Ini 2024-nya ada pemilu loh yang mau serius, mau pilkada semua di tahun yang sama. 2020 pun kita protes kan, kok menyelenggarakan pilkada COVID. Begitu pilkada COVID mereka selenggarakan, pilpres mau ditunda karena COVID. Padahal COVID-nya udah lama berakhir. Ya itulah, selamat berjuang teman-teman Perludem. Semangat. Jangan lupa jangan lupa minum vitamin. Jangan lupa tim F2N tetap akan berupaya mendidik masyarakat. Ferry Fadli Ninis. Kenapa namanya bukan NF2? Kenapa perempuan selalu di belakang? Kan Bapak yang mengusulkan. Enggak, saya enggak ada ngusul. Bukannya Ibu yang ngusul, saya enggak pernah loh ngetik-ngetik itu. Jangan. Kemudian perempuan selalu ditempatkan di belakang Fadli. Udah gitu saya duduknya nih di sini lagi, kalian depan, saya di sini. Ini kena kamera kan kalian. Terus saya karena tertutup badan lagi. Tertutup badan lagi. Itu ada kamera tuh. Ya selamat berjuang, Kita patenkan berarti F2N. F2N paten. Kalau perlu kita hakikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.